Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir, dialog khas Lunch Talk pada siang hari ini. Saya ke Prof. Sri terlebih dahulu di segmen terakhir ini, Prof. Jadi melanjutkan tadi pertanyaan saya ingin meminta pandangan terlebih dahulu dari Prof. Sri. Jadi bisa nggak sih kalau kita berdamai dengan COVID-19, Prof? Ya, kelihatannya semuanya ramalannya ke sana ya. Jadi maksudnya pandemi ini tidak bisa langsung habis gitu, selesai gitu, nggak bisa. Tetapi mungkin masih menetap di satu negara, tetapi tidak menimbulkan masalah yang seperti sekarang. Mungkin jumlah kasusnya sedikit, tidak menimbulkan kematian, tetapi harus tetap dikontrol. Jadi ada istilah katanya kalau namanya pandemi, itu penyakit yang menyeluruh seluruh dunia, terutama beberapa benua bisa terkena. Jadi dari benua ke benua lain. Tetapi kalau epidemi itu ada di daerah tertentu, misalnya flu burung. Dulu ada di Indonesia, ada di Cina, kemudian ada ke Indonesia. Tapi sudah di situ ada ke Malaysia, sedikit ke Hong Kong, sedikit, tapi sudah selesai. Itu adalah epidemi. Jadi daerah ke daerah, tetapi tidak meluas sampai seluruh dunia. Tapi kalau endemi, itu ada di satu daerah tersendiri. Katakan misalnya malaria di Papua tinggi, tetapi di Jakarta mungkin nggak punya malaria gitu. Jadi itu adalah endemi. Demam berdarah misalnya, itu adalah penyakit-penyakit endemi. Jadi memang penyakit menular itu bisa kita kontrol, asal tidak terjadi itu tadi pandemi seperti sekarang ini. Jadi kemungkinan besar seperti itu, kita akan hidup bersama dengan COVID gitu di kemudian hari seperti virus influenza. Oke, angle lain Prof. Sri, kalau kita lihat kan beberapa saat terakhir ini jumlah vaksinasi kita sudah mencapai target pemerintah sebelumnya itu 1 juta. Sekarang ini per harinya sekitar 800 sampai 1,2 juta orang per harinya yang divaksin. Tapi kalau kita melihat angka kematian, Prof, ini juga kan masih tinggi. Ini bagaimana menjelaskan ini? Apakah karena mereka yang meninggal ini karena mungkin vaksinnya yang kurang efektif, ataukah karena memang tidak bisa melawan ini varian-varian baru yang bermunculan? Ya sebetulnya kalau kita lihat ini data mereka yang merawat ya di mana tuh Wisma Atlet itu yang terkena itu 80% itu belum divaksinasi loh. Nah ini yang kita menyedihkan. Jadi harus segera, pokoknya begitu ada kesempatan segera. Jadi sebetulnya memang yang kena ini kebanyakan yang belum divaksinasi gitu loh. Jadi itu yang nomor 1. Jadi memang bukan saya mengatakan bahwa vaksin itu 100%, tidak. Tetapi kebanyakan seperti itu. Jadi ini yang kita perlu berhati-hati mengatakan kenapa kok mereka tetap sakit gitu loh. Jadi percepatan ini terutama lansia ini juga masih sedikit sekali sekarang. Mohon lansia ini biasanya kan ada anaknya, ada cucunya. Nah ini kadang-kadang yang tidak care gitu loh. Jadi itu orang tua itu harus dibawa, diantar, dijelaskan, karena harus mungkin mengisi dengan dia gaptek begitu ya, kita harus bantu dan sebagainya. Itu yang sebetulnya yang perlu kita tingkatkan sekarang. Oke, Prof. Budi, sebagai closing statement Anda juga, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kita mempertahankan sistem imun kita atau mungkin memproteksi diri kita untuk tidak terkena COVID-19? Ya, saya kira protokol kesehatan ya jelas pemerintah saya sudah berulang kali menyampaikan ya dulu 5M sekarang 6M, itu kata kuncinya saya kira yang paling penting. Yang kedua ya tadi saya tekankan sekali lagi ya, vaksinasi itu sangat bermanfaat ya untuk mencegah dan juga menurunkan kesakitan dan kematian ya, sehingga diharapkan walaupun terkena serangannya manifestasi klinisnya lebih ringan gitu dan lebih cepat untuk recover. Saya kira itu yang sangat penting yang harus segera kita lakukan.
Itu kata kuncinya adalah patuhi protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin, kalau protokol kesehatannya masih lengah, juga tidak menutup kemungkinan akan terkena COVID-19. Prof Sri, terakhir closing statement dari Anda, ada yang ingin mungkin disampaikan kepada masyarakat supaya ya banyak juga yang masih belum ingin divaksin, Prof? Ya, saya kira vaksin yang ada kita pakai itu aman dan efektif, itu penting sekali. Kemudian kalau yang mempunyai komorbid, dari sekarang dikontrol lah, periksa lagi tekanan darahnya, periksa lagi gula darahnya. Jadi pada waktu datang itu betul-betul terkontrol begitu, dan jangan disembunyikan. Jadi pada waktu datang kemudian ditanyakan oleh petugas checklist, itu bilang, oh saya punya diabetes, tetapi saya minum obat, sekarang terkontrol, gula darah saya bagus. Jadi begitu. Jangan bilang, enggak, oh saya nggak sakit apa-apa. Karena dengan dia mengatakan ada sesuatu yang harus perhatian, maka kita akan menulis di dalam catatan, dan itu akan menjadi perhatian kita betul-betul orang ini harus diperhatikan setelah dapat suntikan. Dan juga jangan lupa bahwa di belakang kartu vaksinasi, itu ada nomor yang bisa dihubungi setiap saat. Jadi kalau misalnya ada keluhan, sebetulnya keluhan kan biasanya tidak terlalu berat ya. Paling nyeri di tempat suntikan, atau bengkak sedikit, kompres saja pakai air dingin, atau mungkin agak demam, atau sakit kepala, agak sedikit menggigil, itu minum paracetamol saja 1-2 hari hilang. Tetapi kalau melanjut, itu segeralah telepon kepada yang ada di dalam kartu itu untuk mendapat penjelasan atau mesti berobat atau bagaimana supaya tidak terlambat kalau ada apa-apa. Mungkin itu pesan saya, Mbak. Terima kasih. Berarti kita harus jujur ya pada saat proses screening agar penanganannya juga tepat nantinya. Baik, Prof Budi dan juga Prof Sri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Semoga kita semua tetap terhindar dari COVID-19 dan salam sehat selalu. Amin, amin. Amin, terima kasih. Terima kasih.